Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kali ini kita akan membahas materi di kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, seperti biasa, kepada anak-anak kelas 8, silakan kalian tuliskan nama dan kelas di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah menyaksikan video pembelajaran ini dan nanti akan diinput sebagai daftar hadir. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah teks persuasi. Mungkin ada di antara kalian semua yang sudah pernah mendengar kata persuasi, atau bahkan mungkin ada yang sudah pernah membuat teks persuasi. Tapi Bapak yakin ada juga sebagian di antara kalian yang bahkan belum pernah mendengar kata persuasi. Nah, untuk itu, mari kita perdalam lagi pemahaman kita tentang teks persuasi pada video pembelajaran kali ini. Kalian perhatikan, kalian simak baik-baik pembahasan tentang teks persuasi. Supaya pembahasannya tidak melebar, saya sudah rangkum beberapa submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas pengertian teks persuasi. Kemudian tujuan teks persuasi. Lalu ciri-ciri teks persuasi, dan yang terakhir struktur teks persuasi. Dan nanti di akhir pembelajaran, di akhir video, saya akan memberikan tugas untuk anak-anak kelas 8. Kita lanjutkan. Kita mulai dengan membahas pengertian teks persuasi. Coba Bapak tanya ke kelas 8. Ada tidak yang tahu pengertian dari teks persuasi itu apa? Kalau tidak ada yang tahu, mari kita tanya kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata persuasi memiliki dua arti. Pertama, kata persuasi diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Atau bisa dikatakan kata persuasi adalah bujukan halus. Awas, bukan makhluk halus ya, tapi bujukan halus. Kemudian, arti yang kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi atau teks persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk membuktikan pendapat. Baiklah, itu pengertian teks persuasi atau persuasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjut. Dari pengertian teks persuasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian teks persuasi adalah bacaan atau teks yang isinya berupa ajakan atau bujukan kepada pembacanya. Agar apa? Agar pembaca mau melakukan atau mengikuti isi yang ada di dalam teks persuasi yang telah dibuat. Itu pengertian teks persuasi. Seolah kalian paham. Kemudian kita ke pembahasan yang kedua, tujuan teks persuasi. Sesuai dengan pengertian dari teks persuasi, maka tujuan dari teks persuasi ini yaitu membujuk, merayu, dan berusaha mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Itu tujuan teks persuasi. Kita lanjutkan. Supaya kita bisa membedakan teks persuasi dengan teks-teks yang lain, maka kita perlu mengetahui apa sih ciri-ciri dari teks persuasi.
Ternyata teks persuasi memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama, teks persuasi berisi data dan fakta. Hal ini tentu saja ada dalam teks persuasi karena memang tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Maka dari itu, teks persuasi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disertai dengan data dan fakta yang akurat. Kemudian, ciri yang kedua, teks persuasi meyakinkan pembacanya. Karena teks persuasi ini adalah teks yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk orang melakukan sesuatu atau mengajak orang untuk mau sependapat dengan pendapatnya penulis, maka teks persuasi ini memiliki ciri yaitu meyakinkan pembacanya. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Kemudian ciri yang ketiga, teks persuasi berisi kata-kata ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti kata ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, teks persuasi memiliki ciri yaitu biasanya menghindari konflik atau menghindari hal-hal yang masih pro kontra. Teks ini biasanya menghindari konflik atau permasalahan atau pro kontra tadi itu ya. Agar apa? Agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembacanya dapat tercapai. Ini ciri dari teks persuasi. Pertama, berisi data dan fakta, kemudian berusaha meyakinkan pembaca, kemudian berisi kata-kata ajakan, dan terakhir menghindari konflik. Kita lanjutkan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir pada video pembelajaran kali ini, yaitu struktur teks persuasi. Sudah sering saya sampaikan di kelas bahwa struktur adalah bagian-bagian. Struktur teks persuasi adalah bagian-bagian di dalam teks persuasi. Coba kita lihat apa saja bagian-bagian teks persuasi ini. Ternyata ada 4 bagian teks persuasi. Yang pertama, bagian pengenalan isu. Biasanya bagian ini posisinya ada di bagian paragraf awal. Apa isinya? Isinya berupa pengantar atau awalan pada teks yang memperkenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Jadi di bagian pengenalan isu ini diperkenalkan terlebih dahulu apa masalah atau isu yang akan dibahas. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian rangkaian argumen. Di bagian rangkaian argumen berisi pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu atau permasalahan yang dibahas di bagian pengenalan isu tadi. Nah, pada bagian ini dikemukakan mengenai data dan fakta yang mendukung argumen-argumen tersebut. Kita lanjutkan. Bagian yang ketiga dalam struktur teks persuasi adalah bagian pernyataan ajakan. Di bagian ini terdapat kalimat-kalimat dorongan atau kalimat-kalimat ajakan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan bisa tersirat maupun tersurat pada teks. Tersirat itu maksudnya tidak secara langsung disampaikan ajakannya, tidak secara langsung disampaikan kalimat dorongannya, tapi disisipkan ada di balik makna-makna kalimat yang ada di teks tersebut. Tetapi bisa juga ajakannya disampaikan secara tersurat, artinya langsung dituliskan ajakannya apa dengan jelas di teks tersebut. Kemudian masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian penegasan kembali. Nah, di bagian ini
diperkuat pernyataan-pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Jadi ditegaskan kembali pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya ada ciri kalimatnya atau ciri kata-katanya, biasanya menggunakan kata-kata. Dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain-lain. Nah, itulah dia struktur dari teks persuasi. Sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, untuk anak-anak kelas 8 ada tugas. Tugasnya sederhana, silahkan kalian buatlah 5 kalimat persuasi atau kalimat ajakan bertema pendidikan. Nah, kalimat-kalimat tersebut silahkan tulis di kolom komentar. Tugasnya sangat sederhana. Sebelum Bapak tutup, ini ada kata-kata yang menarik yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai pegangan hidup. Kita baca bareng-bareng. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap pengalaman adalah ilmu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.